Halo, apa kabar Anda saudara? Senang sekali saya Elma Wijaya kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Gorontalo. Pada edisi kali ini kita akan membahas spesial dengan tema Ragam Satwa di Wisata Alam Gorontalo. Tentu saja pembahasan kali ini akan memberikan inspirasi dan juga wawasan yang sangat mendalam. Bersama narasumber Bapak Romi Pakaya selaku pemilik dari Wisata Alam Gorontalo dan juga bersama Bapak Muhammad Tiani selaku pengelola di Wisata Alam Gorontalo. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita akan membahas cerita di balik konsep wisata rumah alam Donggala yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan banyak hal, mengajarkan kita hal-hal yang baru. Untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan narasumber pada hari ini. Sudah bersama saya Bapak Romi Pakaya sebagai pemilik dari Wisata Rumah Alam Donggala. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita berkenalan dengan Bapak Muhammad Tiani sebagai pengelola. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita bicara soal terkait dengan tema ya Ragam Satwa di Wisata Alam Gorontalo. Ini saya melihat merupakan suatu objek wisata yang sangat unik begitu ya Pak Romi. Saya penasaran apa yang menginspirasi Bapak sehingganya membangun Wisata Rumah Alam Donggala ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini berawal dari beberapa kumpulan, beberapa anak muda di Gorontalo yang sama-sama merupakan penghobi dan pecinta hewan-hewan peliharaan. Termasuk saya sendiri, kita punya masing-masing peliharaan dan pada tahun 2016, saya cerita dari awal ya, kita membentuk suatu komunitas. Komunitas itu kita namakan komunitas Gorontalo Pecinta Satwa. Terakhir kita rubah namanya jadi Gorontalo Peduli Satwa. Itu ada ceritanya. Jadi dari sana kita mulai merekrut teman-teman ikut bergabung di komunitas kita. Teman-teman yang memang suka pelihara hewan. Kita sering ngumpul-ngumpul biasa di taman kota. Kalau di Gorontalo di kota ada di Taruna Remaja. Kemudian sering juga kita di Bone Bolango, di Center Point, di Taman Budaya, di Limboto. Kadang kita ke sekolah-sekolah untuk edukasi. Wow, itu datang secara langsung aja atau kita gimana Pak? Diundang, kebetulan masyarakat sudah mulai mengenal kita. Oh, ternyata ini ada komunitas, mereka ini bagus, ada pelihara hewan-hewan. Hewan-hewan itu akrab dengan manusia, terutama anak-anak. Anak-anak bahkan bisa bersentuhan langsung dengan hewan ini. Maka kita diundang di sekolah untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak bahwa pentingnya melestarikan alam. Ini loh beragam hewan-hewan yang endemik Indonesia. Namun memang hewan-hewan yang kita pelihara ini tidak ada hewan-hewan yang kita tangkap liar. Jadi hewan kita tangkap liar kemudian kita pelihara, tidak. Itu hewan liar kita biarkan memang bebas di alamnya. Ini memang hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini sudah banyak diternak. Diternak, dikawin silangkan. Seperti ular, ada yang ular warna albino, warna kuning, warna putih, itu hasil perkawinan silang. Dan itu memang kalau di alam liar tidak ada hewan seperti itu. Itu cuma adanya di orang-orang yang memang memelihara itu ya. Memelihara, hobi menternakan. Nah, kita ambil dari mereka. Kita ada yang dihibahkan, ada juga bahkan yang kita beli kalau memang hewan-hewan itu untuk diternakan, untuk diperjualbelikan. Jadi apa yang sebenarnya sampai jadilah ini konsep wisata alam ini, jadi, Pak? Pada saat komunitas kita ini berjalannya waktu,
kita dilirik oleh pihak BKSDA. Pada saat itu memang awal-awal memang kita pelihara sembarang hewan. Bahkan ada hewan yang kita pelihara itu ada yang statusnya dilindungi. Kita belum tahu nih. Awal-awal kita belum tahu. Nah, dari pihak BKSDA mengundang kita, saya apresiasi pihak BKSDA terutama di Seksi Konservasi Wilayah 2 Gorontalo. Mereka tidak memusuhi kita, mereka tidak ngejar-ngejar kita seperti ada di luar daerah. Mereka merangkul kita, mereka berikan pemahaman bahwa mau pelihara hewan itu silakan. Cuman hewan-hewan yang statusnya kalau bisa yang tidak dilindungi. Yang status dilindungi, konservasi apa segala macam, mereka mulai berikan pemahaman ke kita dan mulailah kita paham, dan kita sudah sejak itu kita bermitra dengan BKSDA, kita turut mensosialisasikan hewan-hewan yang bisa dipelihara, hewan yang tidak boleh dipelihara, hewan statusnya dilindungi atau tidak, kita mulai. Nah, BKSDA sendiri mendorong kita untuk segera buat saja, carikan lahan, segera buat taman satwa, lembaga konservasi dalam bentuk taman satwa. Nanti mereka akan arahkan kita untuk pembuatan taman satwa yang ada di Gorontalo. Kita tertarik untuk itu, dan mungkin ke depan tempat wisata ini insya Allah berkembang, nanti akan jadi taman satwa pertama kali di Gorontalo. Wow, luar biasa. Dan ini karena ada dukungan dari BKSDA tadi ya, Pak Romi. Oke, tadi saya sudah mendengar bagaimana cerita dari Pak Romi terkait sampai terinspirasi atau punya konsep wisata alam, dan ini satu-satunya begitu ya Pak Romi. Saya juga penasaran dengan Pak Yani, apakah juga punya cinta gitu dengan hal tersebut, sama dengan ceritanya Pak Romi? Saya juga termasuk baru di sini. Saya dilibatkan di sini karena saya berteman dengan Pak Romi, dan saya juga pecinta satwa. Mungkin lebih kurangnya seperti itu. Sebelumnya apakah ada kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa tadi yang sudah dijelaskan Pak Romi, juga Pak Yani ikuti? Iya, lebih ke antar komunitas saja. Sebagai ya, kita tujuan utama lebih ke edukasi saja untuk masyarakat. Dan iya, sudah berapa lama kira-kira Pak Yani? Saya dari 2019. Oke, dari 2019 memang sudah mencintai atau ini menjadi kebiasaan atau hobi begitu ya, Pak Yani ya. Baik. Apa Pak Romi yang membedakan wisata alam ini dengan objek wisata lainnya? Ya, jadi gini. Memang wisata alam Rumah Alam Dunggala ini, kita beri nama Rumah Alam Dunggala. Sebenarnya tujuan kita ke depan kita ingin bikin taman satwa di Gorontalo, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Cuma memang untuk taman satwa itu sendiri memerlukan izin yang dan persyaratan yang sangat bukan sangat ketat ya. Artinya yang banyak yang harus kita penuhi. Di antaranya kita harus memiliki lahan minimal 2 hektar. Dan itu yang belum bisa kita penuhi sampai sekarang. Tempat yang ada sekarang, yang kita baru bebaskan ini baru kurang lebih sekitar 1.200-an meter persegi. Jadi masih jauh dari ketentuan yang disyaratkan untuk pembuatan taman satwa. Nah, untuk sementara kita buat dulu ini tempat wisata karena memang suasana alamnya di sini memang masih asri. Masih sangat asri ya, hijau juga. Iya, hijau, kemudian ada aliran sungai, adem tempatnya. Kita tawarkan suasana alam, dan kebetulan hewan-hewan di sini memang sengaja kita pajang di sini. Ini hewan-hewan peliharaan kita semua di rumah. Jadi kita komunitas berkumpul di sini, kemudian masing-masing hewan peliharaan kita kita tempatkan di sini. Kita buatkan kandang, tempat yang layak, tempat yang seperti di habitat mereka. Jadi hewan-hewan yang kita pajang di sini itu memang hewan-hewan peliharaan kita semua. Tidak ada hewan tangkapan liar, tidak ada hewan yang statusnya dilindungi yang kita pelihara, yang kita pajang di sini. Dan memang kita buat senyaman mungkin hewan yang ada di sini. Oke, ini saya melihat berbagai jenis satwa ya, Pak Romi. Ya. Apa sebenarnya tujuan untuk menonjolkan dari hal tersebut? Memang sebenarnya gini,
tujuan awal dari terbentuknya komunitas kita ini memang tujuannya untuk memberikan edukasi ke masyarakat, pemahaman ke masyarakat. Yang tadinya orang mungkin takut dengan ular. Begitu mereka melihat, oh ada teman-teman yang pelihara ular dan sepertinya ular itu sudah familiar dengan orang, Iya. ya kan? Mereka coba untuk pegang ular ini dan lama-lama mereka tidak takut lagi dengan ular. Karena gini, biasanya orang kalau lihat ular, hal yang pertama mereka lakukan adalah ambil kayu, pukul, mati. Iya, betul. Padahal sebenarnya ular itu manfaatnya di alam itu besar sekali, ya kan? Nah, jadi dia jadi kan di alam ini ada rantai makanan. Jadi untuk ekosistem alamnya itu biar bisa berlangsung, maka sebenarnya ular itu penting di alam. Nah, kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa sebenarnya ular itu bukan hewan berbahaya, ya kan? Kita edukasi ke masyarakat, kalau ada ular yang masuk ke pemukiman, hubungi saja kita, nanti ularnya kita ambil, kita akan lepas liarkan di habitat aslinya. Kira-kira begitu edukasi kita selama ini yang kita berikan. Oke, memberikan edukasi. Saya ke Pak Yani. Kira-kira sebagai pengelola, bagaimana ketika menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat? Apalagi masyarakat juga pastinya kan agak bingung gitu ya. Ya mereka juga agak sulit untuk mencerna hal tersebut. Bagaimana kira-kira nantinya ketika ada hewan peliharaan yang itu terlepas gitu? Bagaimana Pak Yani? Cara penanganan mungkin lebih ke bagaimana kalau kita di sini itu untuk edukasi, sistem edukasi itu kita sebenarnya antar muka saja, langsung dijelaskan secara begitu ya. Langsung dijelaskan di tempat, ada objek, kita kasih penjelasan cara evakuasi, cara melepaskan, atau mungkin yang lebih baik itu sebenarnya cara untuk menghindari. Oke. Dan kalau di alam mungkin yang sering kita jumpai itu ular. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat, bagaimana cara mengevakuasi ular, bagaimana cara menghindari pertemuan dengan ular, atau bagaimana cara menangani ketika terjadi insiden orang yang kegigit atau apa segala macam. Cara penanganannya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Yani bagaimana kira-kira untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sebelum dijawab, kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita tadi sudah membahas bagaimana cerita di balik terbentuknya ya atau terbangunnya ini wisata alam yang dibilang juga sangat unik, dan bahkan ketika saya masuk di sini ini sangat luar biasa ya. Yang pastinya tadi kita sudah mendengarkan kisah-kisah yang inspiratif juga dari Pak Romi dan juga Pak Yani. Saya kembali ke Pak Yani soal terkait bagaimana nantinya masyarakat nih untuk menghindari atau ada insiden-insiden yang kita tidak minta-minta ya begitu ya Pak Yani ya. Kira-kira dari pihak pengelola seperti apa? Kalau untuk jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu, kalau untuk misal pertemuan dengan ular apa segala macam, cara menghindari, kita lebih ke ini aja sih sebenarnya, lingkungan hidup yang kita jaga. Mungkin bagaimana ya, seperti contohnya itu kayak di rumah sendiri lah misal. Ular itu kan senang dengan daerah-daerah yang lembab, yang gelap, yang mungkin agak sedikit kotor lah. Nah, sebisa mungkin kita edukasi kepada masyarakat, jaga kebersihan ya. Iya, itu yang pertama. Itu yang utama. Terus, kalaupun saat ini terjadi eksiden, kegigit ular atau apa segala macam, ya minta-minta jangan sampai ular berbisa. Kebanyakan itu di alam itu yang sering kita jumpai itu di Gorontalo bahkan ada ular berbisa juga ada. Tapi kebanyakan mungkin saya secara pribadi bisa menjelaskan edukasi tentang cara penanganan misal seandainya terjadi serangan terhadap ular, itu kayak ular piton. Nah, itu cara penanganannya, misal kalaupun kegigit. Jadi kalaupun seandainya kegigit, kita bisa curah air di mulutnya.
Itu air bersih. Air mengalir. Kita curah air mengalir di mulutnya, tapi kalau bisa jangan sampai lah. Jadi alangkah baiknya mending dihindari saja. Pertemuan-pertemuan ular itu mending dihindari saja. Kalaupun seandainya ketemu, mungkin bisa pakai tongkat, kita usir, gitu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Yani, terkait dengan masyarakat kan biasanya ada ular-ular liar gitu ya. Itu masyarakat ada yang langsung membunuh gitu. Seharusnya apa yang kita lakukan di situasi tersebut? Karena dasarnya itu, ular itu kalau ketemu manusia, mereka juga menghindar. Oke, iya. Mereka juga menghindar. Kalaupun terjadi kontak atau perselisihan, biasanya yang mengkonfrontasi itu manusianya sendiri. Oke. Mereka kejar. Ular jadi agresif, Ular jadi agresif itu dari manusianya sendiri. Dikejar, dibawain golok, parang atau apa segala macam. Sebenarnya nggak usah, nggak perlu. Kasih saja, biarkan saja ularnya pergi. Oke, baik. Itu dia cara bagaimana kita menghindari ataupun mengatasi hal tersebut, saudara. Dan saya kembali ke Pak Romi. Pak Romi, di wisata alam ini seperti apa rasa aman atau rasa nyaman yang diberikan kepada pengunjung? Oke, jadi memang sebagaimana yang kita lihat di tempat wisata alam kita ini ada berbagai macam hewan yang kita pelihara, yang kita tampilkan di sini. Nah, di antaranya ada memang beberapa jenis hewan yang berbahaya seperti ular dan buaya. Hewan-hewan ini memang lebih ke display sebenarnya ya, ke display. Jadi pengunjung itu sedapat mungkin kita tidak izinkan untuk kontak langsung. Kontak langsung dengan ular-ular peliharaan kita. Walaupun memang kita tahu ular-ular ini memang jinak. Jinak ya. Jinak. Namun beberapa kali memang kadang ya kita keluarkan, kita berikan kesempatan masyarakat yang ada sedikit kelebihan keberanian bisa bersentuhan langsung dengan ular, tapi memang didampingi oleh tenaga ahli kita, kiper kita yang memang sudah terlatih. Jadi kita pastikan safety-nya itu kita nomor satukan. Karena bagaimanapun sejinak-jinak ular ini dia tetap hewan berbahaya, hewan buas ya. Tetapi kita pastikan hewan-hewan seperti ular yang ada di kita ini itu karena memang ular-ular ini kita pelihara dari bayi, dari baby, dari kecil, maka memang insting predatornya, insting buasnya sudah hilang, sudah familiar dengan orang. Nah, adapun buaya itu memang buaya yang ada di kita itu kita buat temboknya memang tidak berpintu, kita buat memang seaman mungkin dari mungkin jangkauan pengunjung. Pengunjung cuma bisa melihat saja, itu pun cuma dari jauh. Ada pagar pembatasnya yang kita buat seaman mungkin. Jadi memang tidak ada pintunya karena untuk keselamatan dari pengunjung ya, Pak Romi ya. Untuk menghindari risiko-risiko. Baik, jadi itu dia ya, di mana memang di wisata Rumah Alam Donggala ini, saudara, mengutamakan keselamatan dari pengunjung itu sendiri. Jadi tidak hanya mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Romi ya, ketika mendatangi atau mengunjungi tempat ini. Nah, saya juga penasaran nih kepada Pak Yani sebagai pengelola. Seperti apa sejauh ini respon dari pengunjung mendatangi tempat ini? Alhamdulillah kita dapat respon positif. Ya, banyak pengunjung yang tertarik. Karena kita sebenarnya market kita itu lebih ke anak-anak. Marketnya lebih ke anak-anak tuh karena kita memang untuk edukasi. Niat awalnya itu memang untuk edukasi, bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Jadi itu uniknya ya, karena memang tujuannya ke anak-anak dulu gitu, nomor satu ya itu ya. Kenapa begitu, Pak? Karena anak-anak ini kan masa belajar, daya serap lebih tinggi kalau untuk belajar. Jadi kita kalau edukasi ke anak-anak itu biar anak-anak kita didik dari kecil, memperkenalkan hewan-hewan seperti apa, karakter hewan seperti apa, hewan-hewan apa saja yang perlu kita hindari, hewan-hewan apa saja yang bisa kita sayang. Iya, karena anak-anak biasanya suka dengan hal tersebut. Anak-anak lebih menarik, lebih tertarik. Iya, baik. Jadi ini Pak Yani, kira-kira bisa mungkin dijelaskan ya apa saja hewan yang
sudah di kalau koleksi di tempat ini. Tadi Pak Romi sampaikan ini memang sudah peliharaan gitu ya, dari baby bahkan. Mungkin bisa di-spill ya. Kalau di sini untuk saat ini kita punya kucing bengal. Kalau jenis ular kita punya python, kebanyakan di python sih. Viper ada beberapa ekor, ular bisa tinggi. Cuman hanya untuk display. Oke. Hanya untuk display saja. Kita punya iguana, kita punya landak mini, kita punya kalau Gorontalo itu soa-soa. Soa-soa ada. Tapi kalau kita lebih kenal ke kayak nama ilmiahnya itu Varanus. Entah itu monitor, entah itu argus, entah itu indicus, jenisnya Varanus, jenisnya kadal-kadalan. Kura-kura. Kura-kura Ada juga ada. kura-kura tadi anak-anak saya lihat itu langsung sentuh ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, bagaimana pemeliharaannya, Pak Yani? Kalau untuk maintenance kepada petsnya sendiri, kita punya kipernya, Mbak. Masing-masing kiper, masing-masing pets yang dia pegang. Jadi nggak semua pets di satu kiper. Masing-masing ada spesialisasinya. Oke, jadi memang sudah terstruktur ya seperti itu. Dan alhamdulillah kiper-kiper kita Iya, sudah memang ahlinya. Sudah ahlinya lah. Oke, luar biasa. Sudah terbekali dengan ilmu yang cukup. Tadi juga saudara sempat dibahas oleh Pak Romi ya, di mana juga sebelumnya kenapa sampai terbangun atau adanya wisata alam ini karena ada dukungan juga dari BKSDA. Saya penasaran Pak Romi, seperti apa sih koordinasi dengan pihak BKSDA tadi? Pak Romi menyampaikan bahwa kami diberikan edukasi, ya, kami diberikan pengalaman-pengalaman luar biasa dan pada akhirnya kami pun akhirnya paham seperti itu. Seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan gitu ya Pak? Ya, seperti yang saya jelaskan awal, memang kita ini mungkin satu-satunya komunitas yang sangat bersyukur bisa menjadi mitra dari BKSDA. Kita dirangkul dan kita diberikan pemahaman tentang pelestarian satwa liar, kemudian konservasi, diberikan pemahaman. Sehingga pada saat itu yang awalnya kita memelihara hewan-hewan sembarangan, bahkan hewan yang dilindungi kita pelihara, kita mulai paham, kita mulai sadar akan pentingnya ini kelestarian, melestarikan hewan-hewan yang statusnya sudah mulai terancam punah di alam liar. Nah, olehnya kita makin ke sini kita diberikan dianjurkan malah buat saja taman satwa. Di sana penghobi ini, komunitas ini bisa menyalurkan hobinya, sekaligus kita meminimalisir teman-teman penghobi juga, penghobi hewan-hewan yang masih ada yang masih memelihara hewan-hewan dilindungi. Jadi kalau sudah ada taman satwa, kita sudah berkumpul di sini, hobi tersalurkan, kemudian tidak ada lagi komunitas-komunitas liar yang memelihara hewan-hewan liar di luar. Jadi akan terkumpul di sini ya? Harapan kita akan terkumpul di sini semua, dan ini jadi tempat kita para penghobi, dan kita bisa bisa dapatlah, kita bisa komersilkan bahkan, ya kan? Karena memang tujuan dari Taman Satwa itu selain jadi lembaga konservasi, kita juga bisa menarik pengunjung, ya, pengunjung. Kemudian bahkan bisa kita kenakan tiket masuk misalnya, ya. Tetapi di Taman Satwa itu sendiri tetap yang kita kedepankan konservasinya. Jadi ada hewan-hewan yang misalnya hewan dititip di sini, dititip oleh masyarakat yang masih ada kemungkinan bisa dilepas liarkan, kita lepas liarkan. Kita karantina di sini, kita rehabilitasi. Kemudian kalau dia masih bisa kita lepas liarkan, kita lepas liarkan. Kalau sudah tidak bisa, tidak ada kemungkinan lagi kita lepas liarkan, ya dia akan jadi penghuni taman satwa yang nantinya akan jadi bahan edukasi buat masyarakat. Sampai dengan sekarang, apakah masih tetap dijaga koordinasi dengan BKSDA, Pak? Kita masih kebetulan mereka memberikan kita kemudahan dalam hal pengurusan izin. Jadi mereka kasih kita persyaratan-persyaratan untuk pengurusan izin, kemudian hal-hal yang dokumen-dokumen yang harus kita penuhi. Apabila ada yang terkendala, masih kita koordinasi dengan pihak BKSDA. Alhamdulillah mereka memberikan
selalu memberikan petunjuk-petunjuk dan bahkan mereka bilang segera saja masukkan luar biasa. permohonan izinnya. Ya. Jadi supportnya penuh sekali Supportnya ya penuh. Pak ya. Alhamdulillah supportnya penuh. Saya pun juga penasaran nih Pak Romi, seperti apa dukungan pemerintah? Pemerintah, saya sendiri terus terang ya, saya sama teman-teman sedikit menyayangkan pemerintah kita ya, yang selama ini kita komunitas ini bukan curhat ya Pak. Iya. Oke. Komunitas kita ini sebagian besar kita ini berdomisili di Kota Gorontalo. Ya. Kita sudah lama, komunitas kita sudah lama terbentuk. Hampir semua masyarakat Gorontalo ini tahu ada komunitas pecinta hewan. Pecinta satwa di sana. Kita sering adakan edukasi, gathering kemana-mana. Seperti yang saya sudah sampaikan, kita di taman kota, di sekolah-sekolah. Iya. Namun sayang sekali selama ini tidak pernah kita dilirik oleh pemerintah. Tidak pernah kita diberikan minimal kita dikasih tempat lah. Oke. Kasih tempat kita di sana, kita bisa berkumpul. Mungkin bisa buat ya tempat wisata seperti inilah, ya kan? Tetapi itu tidak pernah ada. Bahkan dulu kalau saya ingat tahun 2019 saya pernah melakukan, saya pribadi ya, bukan atas nama komunitas ya. Saya pribadi pernah melakukan protes karena jalan rusak itu. Ya, jalan yang tergenang air sudah sekian tahun. Saya lepas buaya saya di situ untuk menarik perhatian pemerintah supaya diperhatikan ini jalan segera dibuat. Itu sebenarnya bentuk dari yang pertama kekecewaan kita karena jalan dibiarkan rusak bertahun-tahun. Yang kedua, itu sebenarnya kreativitas kita. Cuman kreativitas yang tidak tersalurkan. Coba kalau kita disalurkan, kreativitas kita disalurkan seperti ini. Kita diberikan tempat, kita diberikan lahan, kita dibangunkan tempat-tempat hewan dan kita dibiarkan untuk mengolah. Kan bisa jadi ada pendapatan daerah juga. Iya, ini betul. terus terang, kita swadaya kita sendiri, ini swadaya kita teman-teman, kita kumpul-kumpul, kontrak. Ini kita kontrak tanahnya. Jadi sementara ini masih dikontrak ya Pak ya? Dikontrak. Kita kumpul-kumpul duit, kita buat kandang ini. Untungnya kita sudah punya hewan masing-masing, Iya, jadi kita betul. tidak perlu adakan hewan lagi. Jadi tidak harus keluarkan Jadi, dana juga. memang sampai dengan sekarang kita tidak dapat perhatian dari pemerintah. Harapan kita sebenarnya waktu itu kita jalan ke sini, kita jalan ke sana, bawa hewan, kumpul di sana, kumpul di sini, kita bisa dilirik oleh pemerintah. Cuman sepertinya pemerintah tidak terlalu tertarik dengan. Oke, baik. Saya masih pengen menggali lagi nih Pak Romi, ini luar biasa sekali, makin agak luar biasa ini pembahasannya, dan tentunya pemirsa juga di rumah penasaran begitu ya, kira-kira sejauh apa atau seperti apa sehingganya Pak Romi pun masih mempertahankan ya tujuannya atau niat baiknya sehingganya ini adanya wisata alam. Kita akan membahas kembali saudara, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita masih dengan pembahasan yang sama, ragam satwa di wisata alam Gorontalo ya, yang tentunya tadi kita sudah mendengarkan berbagai keluh kesah juga nih yang sudah disampaikan oleh Pak Romi ya, masih menyambung dengan pembahasan yang sebelumnya saudara terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Romi tadi. Saya penasaran nih Pak Romi, ini kan lahannya masih dikontrak ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya, apa yang menjadi alasan sehingganya sampai dengan sekarang begitu masih bertahan begitu Pak Romi? Bertahan apanya dulu ini? Bertahan memelihara hewan. Sampai dengan adanya wisata alam ini Pak Romi. Jadi gini, memang sebenarnya itu berangkat dari hobi. Kita memelihara hewan ini sudah, kalau saya sendiri sudah 10 tahun ini, dari 2014. Lama sekali ya. Dan kita memelihara hewan ini dengan hati. Betul. Orang kalau tidak hobi, tidak memang dasarnya tidak suka hewan, nggak bisa, nggak bisa pelihara bahkan sampai bertahun-tahun seperti ini. Karena memang kita ini terus terang hewan-hewan, termasuk saya, ini hewan peliharaan saya di rumah banyak. Di rumah saya itu sekarang sepi.
saya kadang-kadang kalau bangun pagi itu agak ini Kayak rasa agak kehilangan. sepi banget Sepi, ya. rasa kehilangan karena saya itu bangun pagi belum lihat anak-anak, saya lihat hewan saya dulu. Wah, Saya hitung, saya sapa, udah makan belum? Walaupun saya tidak bisa bicara, sudah betul. makan belum? Sebentar ya, saya ambil makan dulu. Jadi memang kita sudah sama dengan kita sudah hidup dengan hewan ini. Makanya ya kita berkumpul, kita buatlah satu tempat daripada kita pelihara cuma di rumah masing-masing yang tempatnya terbatas. Terus terang kalau di rumah itu dulu saya memang juga rumah saya itu banyak anak-anak. Setiap pulang sekolah anak-anak itu rame. Pokoknya dari pagi sampai sore itu anak-anak dan saya bebaskan anak-anak lihat bersentuhan langsung. Kemudian saya tidak pungut biaya sama sekali. Memang anak. Jadi ya kita lama-lama juga kita berpikir untuk pakan hewan juga kalau Iya, kita makanya itu. kita pakai anggaran sendiri lama-lama kita tekor. Jadi kita buatlah tempat ini supaya mungkin bisa ada sedikit penghasilan untuk pakan hewan itu terutama. Ya, Oke, biar diutamakan hewan-hewan juga untuk hewan untuk peliharaan hewan ya. peliharaan. Baik, itu dari Pak Romi terkait menjadi satu alasan gitu ya. Intinya adalah berdasarkan dari rasa cinta gitu dari hati ya, iya, karena dari memang sudah sangat menyukai dan ini juga menjadi hobi dari Pak Romi itu sendiri. Nah, saya ke Pak Yani sebagai pengelola. Ini kan ini dibuka di jam berapa saja Pak Yani, dan apakah 24 jam begitu dijaga keamanannya? Kalau untuk jam operasional kita itu start dari jam 10 pagi. Mhm. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Tapi di atas jam 9 itu kita masih sediakan kayak warkop di sini. Jadi kalau mau nongkrong-nongkrong di sini Boleh ya? masih kita persilahkan. Oke, luar biasa. Yang penting jangan ada miras, Aha. jangan ada narkoba, jangan ada senjata tajam ataupun senjata api, karena itu dilarang di sini. Rencananya seperti apa pengembangan dari pengelola untuk rumah alam ke depan ini? Kalau untuk kedepannya yang saya harapkan, mungkin saya pribadi Iya. yang saya harapkan itu kita bisa tambah wahana-wahana di sini. Mhm. Untuk menarik minat pengunjung. Apalagi untuk anak-anak tadi Iya, ya. untuk anak-anak tadi kita bisa tambah. Mungkin contoh kayak entah flying fox, Mhm. entah jembatan gantung, Iya. dari pohon ke pohon. Kita akan usahakan itu. Mhm. Oke, juga tadi Pak Romi soal terkait lahan. Nah, itu seperti apa? Apakah ada rencananya juga untuk perluas lahannya? Jadi gini, karena memang konsep kita ini kita menuju Taman Satwa nih, Mhm. ya. Mhm. Jadi tentunya kita tidak berpuas dengan lahan yang ada sekarang, karena memang lahan yang ada sekarang ini kan masih terbatas. Statusnya pun masih kita kontrak. Karena kalau kita mau adakan, kita beli lahan ini, ya kita tidak mampu dong, ya. Kita cuma komunitas, gitu. Nah, di belakang ini masih lahannya kita lihat masih luas. Iya. Sengaja kita pilih tempat ini, Dusun 3, Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, karena kita lihat lahan di belakang masih luas dan berpotensi untuk kita bebaskan lagi Oke. ketika kita misalnya ingin memenuhi persyaratan untuk mengadakan taman satwa di sini. Namun besar harapan kami tempat ini akan dapat perhatian dari pemerintah. Ini loh, kita sudah mulai nih, Iya, ya kan? iya, iya. Kalau kita tunggu dari pemerintah tidak mulai nih. Aha, ini Nah, sudah ada gitu kita ya. sudah ada. Oke. Kita sudah ada, lahan kita sudah siapkan, tempatnya kita, infrastruktur kita sudah, walaupun memang masih terbatas, hewan-hewan ada. Kita tunggu dari pemerintah nih. Pemerintah mau tidak lirik kita lagi. Dilirik minimal, gitu ya. ya minimal ada penambahan lahan, dibebaskan lahan ini. Karena kalau kita mau bebaskan lahan yang begitu besar 2 hektar ini, terus terang kita untuk sekarang kita belum mampu ya. Setidaknya itulah yang akan dilirik oleh pemerintah. Yang penting kita sudah rintis nih, Mhm, ya kan? Kita tunggu pemerintah, responnya selama ini tidak ada, kita sudah mulai. Ya, saya dengan teman-teman bertekad kita mulai saja. Daripada kita tunggu pemerintah sampai sekarang tidak ada, kita mulai. Oke. Siapa tahu kalau memang sudah ada, pemerintah lirik, ya ini sudah. Jadi udah dikembangkan. langsung action ya, Langsung Pak ya. action ada. Gitu. Karena kita memang kita pikirkan hewan-hewan juga. Kalau hewan-hewan terlalu lama di rumah kasihan, tempatnya kecil, pakannya juga mungkin kita bisa sedikit keteteran dengan pakannya. Kalau kita sudah buka ini kan ya tempatnya sudah luas, pakannya mungkin bisa
ada tiket masuk sana kita buka untuk minimal untuk pakan hewan kan gitu. Oke. Untuk ekonomi sendiri, dampak ekonomi bagi wisata alam ini, terus juga untuk masyarakat ya, seperti apa Pak Romi? Ini saya melihat ada beberapa juga di sini yang sudah mulai jualan ya Pak Romi. Apakah ada rencana ke depan ingin menarik juga para pelaku usaha kecil dan menengah? Ya, alhamdulillah sejak tempat wisata ini, Rumah Alam Dunggala ini kita buka, memang kita justru sudah sediakan booth di depan, tempat untuk berjualan bagi masyarakat. Silakan jika masyarakat ingin berjualan, malah sudah ada beberapa masyarakat yang sudah kontrak tempat kita, dan itu sebenarnya bukan kita minta bayar ya, kita cuma minta biaya listrik saja sebenarnya untuk, jadi kita di sini kita bantu masyarakat untuk bisa biar UMKM bisa jalan khususnya di Desa Dunggala ini. Tempat parkir juga kita serahkan ke masyarakat yang kelola supaya ada pemasukan buat anak-anak muda di sini. Ya, yang penting saya bilang yang penting jangan ribut, jangan ribut masalah parkir. Kemudian juga bahkan masyarakat di sini kami tawarkan kalau ingin, karena gini, kalau ada pengunjung di sini, anak-anak itu paling suka memberi makan langsung hewan. Bisa saja itu jadi peluang bagi para pelaku usaha ya. Ya, mereka bisa berjualan sayur, wortel di depan. Intinya makanan-makanan dari hewan itu sendiri. Hewan ini kan, jadi mereka bisa pengunjung datang beli pakan dulu di luar, mereka bisa langsung memberikan. Itu kan salah satu pemasukan juga buat masyarakat. Mereka bisa berjualan di sana. Nah, gitu. Itu kita membuka peluang-peluang itu untuk masyarakat. Baik, Pak Romi, itu tadi Pak Romi menjelaskan bahwa memang diharapkan juga seperti itu dari ada pelaku usaha yang jualan dari makanan dari hewan itu sendiri. Nah, selama ini dari Pak Yani sendiri sebagai pengelola, seperti apa Pak Yani juga menertibkan begitu ketika ini ada pedagang atau penjual yang mau melariskan dagangannya di sini, Pak? Kita nggak membatasi. Kita nggak membatasi. Tidak sama sekali membatasi ya, Tidak Pak sama ya? Sekali. Sama-sama cari rezeki aja lah. Apakah ada aturan-aturannya? Tidak ada. Yang penting, nggak ada. Oke, jadi tidak ada kecualinya. Oke, luar biasa sekali. Dari Pak Romi sendiri ada tambahan? Yang tadi masyarakat berjualan. Ya, kami memang memberikan kesempatan masyarakat silakan berjualan apa saja. Ya kan? Yang penting jangan saling kita berjual ini di sebelah berjual itu, tidak pokoknya ini jangan sampai jadi bertengkar ya. Jadi rezeki masing-masing lah, karena pengunjung kebetulan apalagi setiap Sabtu Minggu liburan itu banyak juga yang mencari jajanan untuk makan siang, minum dan sebagainya. Jadi masyarakat kita bebaskan untuk bisa berjualan di lokasi. Iya, luar biasa Pak Romi. Saya melihat ini banyak sekali yang datang tadi, banyak sekali anak-anak ya dari TK itu SD juga pernah ke sini. Karena kebetulan sekarang itu kan ada pembelajaran yang Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar. Ya, mereka banyak yang programnya kan mengunjungi tempat-tempat ya, salah satunya tempat wisata. Kemarin itu sudah ada beberapa sekolah yang sudah melakukan kunjungan untuk pembelajaran anak-anak sekolah di sini. Oke, dan saya juga penasaran nih Pak Romi dan juga Pak Yani, seperti apa pemeliharaan dari satwa yang ada di wisata alam ini, dan kita akan membahas kembali ya Pak ya, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita tadi sudah mendengar banyak hal ya terkait wisata Rumah Alam Dunggala ini yang sangat unik dan satu-satunya objek wisata yang terbilang juga ini sangat menyentuh begitu dengan alam ya Pak Romi dan juga Pak Yani. Tadi saya juga sempat melihat banyak sekali anak-anak dari TK ya yang juga datang mengunjungi tempat ini dengan sampai menyentuh hewan-hewan di sini. Saya penasaran nih Pak Yani, seperti apa pemeliharaan dari hewan-hewan yang ada di sini? Kalau maintenance ke pets itu lebih ke pakan yang kita jaga, dan sebagian besar
mungkin kita di sini hampir rata-rata itu lebih ke reptil. Kalau reptil nggak terlalu ribet, Mbak. Nah, bahkan untuk di pakannya saja itu bisa sampai 1 minggu 1 kali, 1 minggu lebih 1 kali. Paling yang makan hari-hari di sini itu kayak kucing, terus kura-kura, landak mini, paling segitu. Kalau untuk ular, buaya itu bisa sampai ya 10 hari lah. Oke. Sumber makanan dari hewan itu dapat dari mana? Kita beli. Beli ya? Iya. Kita beli dari uang tiket. Uang Terus dikelola jadi itu lagi ya? Oke. Dan itu uang tiket bukan cuma untuk untuk inilah, Wow. untuk maintenance kandang apa segala macam, untuk maintenance kasih kasih pakan pet juga, ya seperti itu. Jadi memang harus pinter dalam mengelola keuangan. Bisa sedikit ditambahkan Pak Romi terkait hal tersebut? Ya, memang salah satu perawatan dari hewan peliharaan ini kan pakan. Kalau pakan kurang, mereka tidak sehat, bahkan mati. Ya, memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Yani. Kalau di sini paling banyak itu reptil. Reptil itu memang tidak makan tiap hari, ya, karena proses pencernaannya lambat. Jadi mereka makan itu paling cepat itu seminggu sekali kita kasih makan, dan makannya juga ya lumayan, makannya ayam. Iya. Jadi memang butuh coach lebih untuk pakan terutama. Nah, alhamdulillah karena ini kita sudah kita buat tempat wisata, bisa menarik tiket masuk, kita sudah sedikit terbantulah. Yang tadinya hewan-hewan ini kita pelihara di rumah, kita beri makan dengan uang pribadi. Nah, sekarang sudah ada yang membiayai, yaitu biayanya dari tiket masuk. Nah, bukan cuma pakan, bahkan kesehatan hewan pun kita jaga. Hewan-hewan kita kalau ada yang sakit, kita ini identifikasi ada sakit, kebetulan kita di sini juga ada 2 dokter hewan yang memang kerjasama dengan dokter hewan di Gorontalo untuk menangani hewan-hewan kita yang sakit atau yang ada teridentifikasi ada kena virus atau apa. Seperti apa bentuk kerjasama dengan 2 dokter tersebut, Pak Romi? Beberapa bulan sekali itu kita agendakan dokter hewan datang di sini untuk memeriksa semua hewan-hewan kita, memastikan hewan kita dalam keadaan sehat, hewan kita tidak kena virus ya? Itu yang paling utama, hewan kita tidak kena virus dan tidak ada kemungkinan untuk menyalurkan virusnya ke pengunjung nanti. Iya, betul. Jadi itu yang kita pastikan, kesehatan, kita vaksin hewan-hewan kita. Ada memang hewan yang kayak kucing itu harus divaksin. Itu berapa kali kalau harus vaksinnya divaksin? setahun sekali. Vaksin rabies. Kalau vaksin vaksin kesehatannya itu penyakitnya itu 3 bulan sekali. Jadi memang sedapat mungkin kita pastikan hewan-hewan kita di sini sehat semua, aman bagi pengunjung, itu yang paling utama. Karena kalau hewan kita sakit, pengunjung juga nanti ya kasihan, nanti banyak anak-anak yang lebih suka dengan bersentuhan langsung. Iya, dengan betul. hewan kita, gitu ya. Oke, Pak Romi, hewan apa yang sejauh ini menurut Pak Romi agak kesulitan gitu untuk dari segi penanganan atau perawatannya? Sebenarnya karena ini hewan peliharaan kita dari kecil, kita pelihara masing-masing, jadi tidak ada hewan yang memang butuh penanganan khusus di sini. Cuma memang senantiasa kita pastikan pakannya, kebersihan kandangnya itu wajib, kebersihan kandang. Jadi setiap pagi itu ada memang petugasnya bersihkan kandang, pakan sudah terdistribusi, sudah makan semua, itu kita pastikan. Kalau penanganan ya mungkin agak kesulitan di ular-ular yang jumbo, yang ukurannya sudah 2 meter ke atas, 3 meter, itu tidak bisa dihandle sendiri. Dia harus minimal 2 orang yang handle ular itu, karena berisiko juga. Kemudian juga memang ular yang besar ya tentunya bobotnya berat. Oke, luar biasa. Ini saya melihat Pak Yani sedang memegang ular. Ini perawatannya seperti apa, Pak Yani? Gampang. Gampang ya? Kasih makan, urusin pupnya, urusin kandang, udah.
Cuman seperti itu? Iya, cuma seperti itu. Biasa sekali dijemur, direndam dengan air agar pencernaan sistem pencernaannya lancar. Oke. Oke. Dari Pak Yani sendiri sebagai pengelola, sama dengan pertanyaan sama Pak Romi juga tadi. Adakah kesulitan begitu untuk dari hewan-hewan tersendiri untuk dirawat ya? Bagaimana Pak Yani? Kalau saya kesulitan memelihara hewan itu dan perawatannya itu mungkin lebih ke buaya, Mbak. Iya. Iya, kalau di buaya mungkin saya juga nggak ada basic di situ. Berarti ada yang memang ahlinya ya. Oke, jadi itu dia saudara memang tadi ya seperti halnya yang kita bahas sebelumnya, yang diutamakan adalah keselamatan atau safety gitu dari pengunjung ya Pak Romi. Pak Romi, apakah ada tantangan utama dari selama ini untuk membangun wisata alam ini? Tantangan utama awal-awal ya. Awal-awal memang tanah ini, lokasi ini statusnya cuman kontrak, kontrak. Cuman salah satu kendala kita di awal itu pada saat tanah ini kita sudah selesaikan kontraknya dengan pemilik tanah, ternyata jalan masuk dari jalan utama ke tempat ini melalui tanah 2 orang pemilik. Nah itu lagi yang kita lobby, kita bebaskan lagi, mereka minta bayar kan. mereka minta bayar, jadi kita tawar-menawar sampai alhamdulillah kita dapat tanahnya. Ada 2 orang itu. Bahkan ada yang sampai langsung, kalau yang di depan ini kan belum ada komunikasi dengan kita, langsung pagar dia. Karena dia tahu kita mau bikin tempat wisata. Jadi sebenarnya dukungan dari masyarakat sebagian besar, cuman beberapa saja sebenarnya yang memang ada kepentingan untuk tanah mereka untuk minta minta kita bayar gitu. Kita sewa. Oke. Kalau dari Pak Yani sendiri tantangannya selama mengelola tempat ini, Pak? Mungkin menghadapi karakter dari pengunjung. Iya, menghadapi pengunjung itu sendiri. Karena saya kalau boleh jujur juga kurang bisa kalau berinteraksi sama anak-anak. Bukan kurang bisa, maksudnya bukan kurang bisa itu saya nggak baku kalau untuk berbicara dengan anak-anak. Tapi kita ya adalah kiper-kipernya atau tour guide atau seperti apa begitu kalau datang juga para wisatawan asing ada ya? Iya, ada. Oke, baik. Seperti apa Pak Yani dari promosinya untuk wisata alam ini biar makin dikenal oleh seluruh masyarakat di Gorontalo? Kalau mungkin kalau sekarang ini kita lebih ke sosial media, Mbak. Di sosial media, di Instagram, apa segala macam gitu. Jadi menggunakan platform media sosial yang ada ya Pak Yani, begitu juga Pak Romi ya. Dan ini menjadi satu hal di mana saudara kesempatan begitu buat kita untuk mempromosikan wisata alam ini, apalagi ini satu-satunya, dan menurut saya ini sesuatu yang sangat unik, luar biasa sekali. Di mana sih menemukan tempat wisata alam yang ini juga kita bisa mengenal satwanya dan juga edukasi-edukasi yang diberikan oleh dari wisata alam itu sendiri. Dan saudara, sebelum kita mengakhiri ya program Sapa Gorontalo, kita menutup dengan closing statement dari narasumber kita dulu ya. Saya awali dengan Pak Romi, silakan Pak Romi untuk closing statementnya, mungkin harapan. Ya, harapan kami tempat wisata ini, Rumah Alam Dunggala, menjadi salah satu alternatif destinasi wisata di khususnya di Kabupaten Bonobolango, umumnya di Gorontalo sendiri, bahkan di luar daerah. Karena di Gorontalo sendiri baru di tempat ini, baru tempat kita yang tempat wisata yang menawarkan beberapa jenis-jenis hewan yang bisa menarik pengunjung. Terakhir dari Pak Yani, silakan. Saya kurang bisa, Mbak. Kurang lebih sama dengan Pak Romi. Kurang lebih sama ya.
Selebihnya Tentunya yang terbaik ya, untuk terbaik saja lah. wisata Rumah Alam Dunggala Dan ini. tempat wisata-wisata lain. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Yani ya. Terima kasih. Dan dengan pembahasan pada hari ini, saudara, semoga juga memberikan edukasi untuk kita seperti apa begitu dalam hal ketemu dengan hewan-hewan liar, bagaimana kita harusnya menjaga hewan tersebut. Dan saudara, semoga dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Yani dan juga Pak Romi tadi ya, harapannya yang pertama alternatif sebagai destinasi wisata untuk masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, umumnya bagi masyarakat di Gorontalo, dan juga dilirik oleh pemerintah. Dan terima kasih saudara sudah menyimak program Sapa Gorontalo. Saya Elma Wijaya pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.